Siapkan 300 gram ubi kuning, kemudian kukus sampai matang. Bila sudah, lalu masukkan ubinya ini ke dalam blender. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, blender ubinya ini sampai halus. Bila sudah, lalu masukkan adonan ubinya ini ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrijel Blend, 8 sendok makan gula pasir, dan juga air sebanyak 500 ml. Setelah itu, aduk-aduk semua bahan-bahan ini supaya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal di dasar panci. Nah, bila sudah, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam cup. Setelah selesai, lalu diamkan selama beberapa saat. Langkah selanjutnya, kita buat flas santannya. Masukkan santan sebanyak 300 ml ke dalam panci. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Tepung maizena sebanyak 2 sendok makan yang sebelumnya sudah dicairkan terlebih dahulu. 1 lembar daun pandan. Dan yang terakhir kita masukkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Bila sudah, lalu nyalakan kompornya, kemudian kita masak bahan-bahan ini sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah santan mengental, segera matikan apinya. Lalu tuangkan adonannya ini ke atas puding ubi yang sudah mengeras. Nah, untuk tiap-tiap cup ini kita isi dengan 1 sendok makan flas santan ya teman-teman. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 23 puding ubi flas santan ya teman-teman. Lakukan terus sampai semua selesai ya teman-teman.
Bila sudah, lalu kita diamkan pudingnya ini sampai dingin. Nah, sekarang puding ubi kuning flas santannya sudah jadi ya teman-teman. Untuk tampilannya ini seperti ini, bisa dilihat di kamera ya. Untuk flannya ini rada mirip bubur sumsum. Daun pandannya pun juga wangi banget. Oke, sekarang aku cicipin nih. Rasa flannya ini benar-benar enak banget. Beneran deh, teman-teman wajib dicoba di rumah. Pertama-tama kita siapkan 1 saset bubuk Nutrijel kemasan 10 gram ke dalam panci. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk terlebih dahulu supaya kedua bahan ini tidak menggumpal saat diberi cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya bahan-bahannya larut merata ke dalam air. Langkah selanjutnya, kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang, sambil terus diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya, lalu tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk kembali sampai susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Kita siapkan terlebih dahulu cupnya. Kita ambil 2 cup, lalu kita tumpuk. Nah, untuk bagian cup yang ada di atas, kita posisikan miring seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, lalu kita tuangkan cairan puding susunya ke dalam cup satu persatu. Nah, setelah selesai, lalu kita diamkan supaya dingin. Langkah selanjutnya, kita siapkan 1 saset Nutrijel rasa anggur ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan ini tidak menggumpal saat diberi cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya bahan keringnya larut ke dalam air. Bila perlu, tambahkan sedikit pewarna makanan supaya warna ungunya semakin terlihat ya teman-teman. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya warna ungunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu nyalakan apinya, kemudian kita masak dengan api yang sedang, sambil terus diaduk-aduk, supaya bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding, sehingga rasa pudingnya ini nanti mirip seperti rasa buah yang asli. Kemudian untuk puding susu yang sudah mengeras ini, kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu, supaya lapisannya nanti saling menempel dengan sempurna.
Nah, untuk cairan puding anggurnya ini kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk sampai susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam cup satu persatu. Setelah semua selesai, lalu kita diamkan sampai dingin. Dan sekarang puding pun siap untuk disajikan. Siapkan 1 saset bubuk Nutrijel rasa stroberi ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding, sehingga nanti rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk supaya fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam loyang dan diamkan selama beberapa menit. Setelah cairan pudingnya dingin dan mengeras, lalu kita potong kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Dimulai dari area horizontal terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke arah yang vertikal. Nah, setelah selesai, puding dadunya jadi segini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset bubuk Nutrijel Plain. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 800 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 3 saset susu kental manis.
Aduk-aduk kembali supaya susu kental manisnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya. Nah, di sini aku pakai cup yang ukuran 65 ml ya teman-teman. Setelah itu kita isi dengan puding yang sudah diiris bentuk dadu tadi. Nah, untuk masing-masing cup ini kita isi dengan 1 sendok puding dadunya ya teman-teman. Bila semua cup sudah terisi, lalu kita ambil puding susunya, kemudian kita tuangkan ke dalam cup. Ulangi terus sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, untuk sisa puding susunya ini kita tambahkan dengan 1 saset pop es rasa stroberi. Kemudian kita panaskan kembali supaya bubuk pop esnya larut. Setelah bubuk pop esnya larut merata, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam cup satu per satu. Lakukan terus sampai selesai teman-teman. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup puding mozaik stroberi ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga Rp2.000 atau menyesuaikan dengan harga bahan baku yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, oke teman-teman, bila semua cup sudah terisi, lalu kita diamkan selama beberapa menit supaya pudingnya ini dingin dan mengeras.